Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Mekanika Kuantum. Minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai potensial delta Dirac. Sejauh ini kita telah mempelajari dua jenis kondisi dari persamaan Schrödinger bebas waktu kita, di mana sifat solusinya ditentukan oleh bentuk potensial dari sistem. Situasi yang pertama adalah ketika partikel kita terjebak dalam suatu potensial. Hal ini kita temui pada kasus sumber potensial Tahingga dan potensial harmonik. Pada kasus ini, spektrum energi menjadi diskrit yang disimbolkan dengan adanya subscript n, atau dengan kata lain, spektrum energinya menjadi tidak kontinu. Selain itu, dalam kasus ini, fungsi gelombang partikel dapat ternormalisasi dengan baik. Situasi yang kedua adalah pada kasus partikel bebas yang memiliki solusi fungsi gelombang dengan spektrum K yang kontinu. Namun, seperti yang sudah kalian pelajari, fungsi gelombang ini tidak ternormalisasi dengan baik. Untuk kasus ini, kita perlu membuat suatu solusi yang dapat ternormalisasi dengan cara membentuk suatu kombinasi linier dari seluruh solusi-solusi stasioner. Atau dengan kata lain, kita harus melibatkan semua kemungkinan nilai K, dan tentu saja si K ini proporsional dengan besar energi. Pada kuliah sebelumnya, kita sudah menunjukkan bahwa partikel bebas solusinya harus dalam bentuk wave packet. Nah, sekarang pertanyaan yang perlu kita jawab adalah apa makna fisis dari dua perbedaan solusi ini. Pada kasus mekanika klasik, bentuk dari suatu potensial satu dimensi dapat memberikan dua jenis solusi gerakan. Pada gambar ini misalnya, jika nilai potensial energi pada kedua sisi partikel lebih tinggi daripada total energi partikel, seperti itu, ya, maka partikel akan terjebak di dalam sumber potensial. Dan partikel ini akan bergerak bolak-balik di antara dua titik turning point. Tetapi, partikel ini tidak bisa kabur dari potensial ini selama kita tidak beri energi ekstra. Ya. Nah, kondisi yang seperti ini disebut keadaan terikat atau bound state. Di sisi lain, jika energi kita lebih tinggi daripada energi potensial, ya, maka suatu partikel yang datang menuju daerah potensial akan menjadi diperlambat atau menjadi dipercepat karena dipengaruhi oleh bentuk potensial yang ada. Partikel ini kemudian akan kembali melanjutkan perjalanannya setelah selesai berinteraksi dengan potensial kita. Pada kasus gambar di sebelah kiri, partikel akan terpantul dan akan kembali lagi ke asalnya. Jadi partikel datang sebelah kiri, kemudian mencapai turning point, ya karena energi tidak cukup, dia akan kembali lagi ke asalnya. Ya. Sedangkan pada kasus kedua, gambar sebelah kanan, partikel yang datang dari sebelah kiri akan melambat, tetapi dia akan terus bergerak sebelah kanan karena energinya cukup untuk melewati dinding potensial ini. Nah, kondisi yang seperti ini disebut keadaan terhambur atau scattering state. Bergantung pada konfigurasinya, suatu potensial mungkin hanya dapat mengizinkan solusi bound state saja, seperti pada kasus sumber potensial Tahingga, atau hanya scattering state saja, seperti pada kasus partikel bebas. Atau bergantung pada energi dari partikel, apakah lebih tinggi atau lebih rendah dari potensialnya, mungkin saja solusinya bisa mengizinkan kedua kemungkinan ini. Perbedaan dua keadaan klasik ini akan semakin terlihat jelas dalam sistem kuantum. Salah satunya adalah tentu saja yang sudah kita lihat bersama mengenai spektrum energi diskrit dan kontinu pada kasus keadaan terikat dan terhambur. Perbedaan dengan mekanika klasik akan sangat jelas terlihat ketika kita membahas fenomena tunneling, di mana partikel memiliki energi kurang dari potensial, bergantung pada kondisi dinding penghalangnya apakah dia lebar atau tipis, ternyata dapat menembus dinding potensial dengan probabilitas yang tidak kecil. Pada pertemuan minggu ini, kita hanya akan fokus membahas solusi untuk kasus yang mengizinkan partikel untuk bisa berada dalam keadaan terikat maupun terhambur. Model potensial yang akan kita gunakan adalah model potensial delta Dirac. Tapi sebelum itu, kita akan review sedikit mengenai sifat-sifat dari potensial ini. Fungsi delta Dirac
telah banyak dibahas pada kuliah medan elektromagnetik. Sifat-sifatnya antara lain adalah yang pertama, fungsi ini bernilai 0 ketika X tidak sama dengan 0, tapi ketika X sama dengan 0, nilai menjadi tak hingga. Dan integral dari fungsi delta Dirac ini, dari minus tak hingga sampai tak hingga adalah 1. Dan sifat yang penting yang ketiga adalah integral ini ketika dikalikan dengan suatu fungsi itu, maka akan menghasilkan nilai fungsi tersebut pada titik pusat potensial delta Dirac. Ini adalah sifat-sifat yang perlu kalian pahami kembali ya. Silakan pelajari kembali dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Untuk keperluan diskusi kita, mari kita balik potensial delta Dirac ini sehingga puncaknya berada di bawah seperti pada gambar ya. Jadi kita kalikan alfa dengan alfa adalah suatu konstanta. Nah, bergantung dari energi milik partikel ya. Potensial seperti ini bisa mengizinkan dua keadaan, yaitu bound state dan scattering state ya. Jadi kalau energinya kurang dari 0 maka dia berada pada bound state ya. Ketika dia lebih dari 0 maka dia berada pada scattering state. Nah, persamaan Schrödinger kita menjadi seperti berikut dengan tadi alfa disebutkan ada suatu konstanta positif. Nah, kita akan mencari solusi dari fungsi gelombang dan energi partikel yang terjebak di dalam potensial ini atau suatu partikel yang melewati potensial ini ketika energinya lebih dari 0 ya, melalui